Ini Mas, apa dari tadi kan kita berbicara soal isi, lebih kepada isinya gitu kan, meskipun tidak terlalu komplit gitu kan. Tetapi saya ingin memastikan gitu. Kira-kira kelebihan dari buku ini atau keunikan dari buku ini itu apa gitu? Eh, Kira-kira sama lah dengan yang saya katakan tadi itu. Buku ini kan merangkum berbagai epistemologi dari dulu sampai sekarang, sehingga bisa dijadikan acuan ketika membaca karya Al-Ghazali, karya Ibn Rushd, karya Al-Farabi, Al-Kindi dan sebagainya, bahwa epistemologinya ya kayak gini. Baca Al-Ghazali, oh epistemologinya begini. Semacam ada gambaran gitu. Ya ada gambaran itu, sehingga bisa dipahami, bisa dijadikan gerbang untuk memahami cakrawala pemikiran Al-Ghazali, Ibn Rushd dan lain seterusnya. Halo Sobat Kutubian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau review buku tentang Satu Islam Ragam Epistemologi karya Aksin Wijaya dengan Mas Aldi Hidayat. Sebelumnya Mas Aldi Hidayat ini salah seorang santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta, aktif di komunitas kutub dan alumni Anokoya Mas. Anokoya salah satu pesantren terbesar di Madura. Sebelumnya sebelum ke buku Satu Islam Ragam Epistemologi ini, kira-kira apa yang memantik Mas Aldi ke Jogja terlebih dahulu? Saya mau menanyakan itu Mas. Kalau Jogja sendiri, setidaknya dua yang buat saya tertarik Jogja itu. Satu, lingkungan diskusinya yang cukup hidup. Mungkin itu dulu ya, nggak tahu sekarang, tapi saya nilai, saya rasa lingkungan diskusi sekarang itu tetap ada. Yang kedua, kesederhanaan Jogja. Jadi dua itu, diskusi dan sederhana, itu yang membuat saya terdorong untuk hijrah ke Jogja itu. Barangkali di ini ya, di pikiran teman-teman di luar Jogja masih menganggap bahwa Jogja itu ya kota pendidikan gitu kan. Ya, betul. Jadi itu yang melatar belakangi Mas Aldi melanjutkan S2-nya ya, karena kemarin sudah lulus di Anokoya kan. Begini Mas, kita kan sekarang mau diskusi bukunya Aksin gitu kan, salah satu buku Aksin gitu. Apa sih yang menarik dari buku Satu Islam Ragam Epistemologi ini? Kan padahal kan banyak nih karya-karyanya Aksin Wijaya gitu kan. Setidaknya dari buku ini kita bisa belajar banyak hal tentang epistemologi. Epistemologi itu kan gampangnya cara memahami gitu, cara mengetahui sesuatu gitu. Nah ini kan konteksnya keislaman, Islam. Jadi Aksin itu merangkum cara memahami ala ulama dari dulu sampai sekarang, yang saya sebut dengan epistemologi itu. Nah menurut Aksin itu kan Islam meskipun hanya satu nama, satu agama, itu kaya. Salah satu kekayaannya ialah kekayaan epistemologi. Jadi dengan buku ini diharapkan pembaca itu bisa menjadi seorang yang toleran gitu, seorang yang berpikir terbuka, inklusif, tidak terkunci pada satu ideologi, satu epistemologi dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi lebih kepada bagaimana Aksin itu menghadirkan semacam menambal pemikiran-pemikiran dari seman-seman klasik sampai seman modern barangkali, dan Aksin hadir di situ gitu kan dengan epistemologinya gitu. Kira-kira epistemologi yang ditawarkan oleh Aksin itu apa sih gitu? Epistemologinya ya sudah tertulis di sini, antroposentrisme gitu. Antroposentrisme. Apa itu antroposentrisme menurut Aksin gitu dalam pemikirannya Aksin Mas? Antroposentrisme itu ya gampangnya keislaman zaman sekarang itu mestinya berpusatnya ke kemanusiaan gitu. Kalau dulu kan ulama dan umat Islam memahami Islam itu sebagai, bisa dikatakan ya, terkesan hanya ritual dan keakhiratan. Kalau bahasanya Pak Aksin itu teosentris eskatologis. Bagaimana cara beribadah pada Tuhan dan bagaimana menyiapkan bekal menuju akhirat. Nah, menurut Pak Aksin di zaman sekarang kayak gitu, di zaman sekarang
epistemologi kayak gitu kayaknya sudah kurang relevan, karena permasalahan sekarang bukan masalah tentang bagaimana beribadah pada Tuhan. Cara beribadah pada Tuhan itu sudah bisa dikatakan tuntas di tangan ulama terdahulu. Yang belum tuntas itu tentang kemanusiaan, seperti problem ekonomi, problem sosial, budaya, termasuk banyaknya ayat sains di Quran yang terlupakan. Jadi hal-hal yang terlupakan itu oleh Pak Aksin melalui antroposentrismenya hendak disegarkan kembali bahwa itu adalah bagian dari Islam, jadi jangan dilupakan kayak gitu. Oh, jadi semacam ini kan, apa? Semacam bahwa pemikiran Islam gitu kan, pemikiran-pemikiran Islam itu yang dulunya mungkin terlalu melangit gitu. Kalau pinjam bahasanya Pak Amin Abdullah itu ya harus lebih membumi gitu kan, Membumi. lebih rakyat gitu kan. Betul. Mungkin seperti itu ya Mas. Betul. Oke, kita sudah ini sudah apa? Sudah menemukan titik terang dari buku Satu Islam Ragam Epistemologi karyanya Pak Aksin ini kan. Pak Aksin sekarang sudah profesor doktor. Sudah profesor ya. Ini Mas, selain itu gitu, di buku ini kan tentu juga akan menyinggung tokoh-tokoh gitu kan, tokoh-tokoh Islam yang itu dari klasik mungkin sampai modern gitu. Kira-kira siapa aja atau tokoh siapa sih yang menurut Mas Aldi, wah ini relevan nih gitu kan? Ini relevan dalam konteks pemikirannya tidak terlalu melangit gitu, kayak merakyat gitu, membumi. Gitu. Siapa Mas? Setidaknya menurut saya itu ada 4. Ada 4 orang. 4. Kalau dari klasik itu ada Al-Ghazali, kemudian penerusnya yang sekaligus pengkritikus Al-Ghazali yaitu Ibn Rushd, kemudian berangkat maju sedikit ke zaman sekarang itu ada Gus Dur, ada siapa lagi? Amin Abdullah. Di selain Aksin Wijaya ya, 4 orang ini yang menurut saya pemikirannya itu menarik untuk dikembangkan, dilestarikan di zaman sekarang, entah di zaman depan. Menariknya gimana itu Mas? Ini kan soalnya tidak semua orang gitu kan membaca buku ini, dan tidak semua orang juga mempunyai waktu untuk menelaah tentang pemikiran-pemikiran Islam gitu kan. Mungkin karena latar belakangnya Mas Aldi gitu, kemudian juga tertarik terhadap pemikiran-pemikiran Islam gitu. Kira-kira menariknya di 4 tokoh itu apa sih yang di dalam buku ini gitu, konteksnya buku ini gitu. Kalau Al-Ghazali sendiri ya, di samping bukan karena beliau sudah menjadi selebriti intelektual kalangan Islam mainstream ya. Di pesantren kan beliau sudah menjadi rujukan utama. Iya. Tetapi yang menarik dari beliau itu epistemologinya itu epistemologi keraguan sofistik. Bahwa dalam beragama itu jangan mudah menerima, jangan telan mentah-mentah, ragukan dulu untuk mengetes keimanan kita. Jangan-jangan keimanan kita ini adalah keimanan taklidiyah, hanya ikut-ikutan saja. Kalau istilah Maduranya itu kan norok hebeng. Agama itu mestinya atas dasar kemandirian, dan untuk bisa mandiri ragukan dulu, cari keyakinan secara ilmiah, secara akademis, agar bisa keimanan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari Ibn Rushd itu kan Pak Aksin menamainya filsuf peripatetik teleologis. Jadi Ibn Rushd itu beranjak dari alam menuju Tuhan. Artinya bertuhan ala Ibn Rushd itu ialah fokus pada hal-hal di duniawi ini saja. Misalkan problem ekonomi umat sekarang gimana gitu. Oh ya, lebih membumi. Jadi mengabdi pada Tuhan lewat jalur sholat sosial. Saya menyebutnya sholat sosial gitu. Sholat sosial. Jadi nggak terlalu banyak beribadah secara individual. Misalkan ada tanah terlantar itu mau digimanakan itu. Kalau diterapkan kayak gitu menurut saya. Itu filsafat peripatetik teleologis Ibn Rushd. Yang Gus Dur? Kalau Gus Dur pribumisasi Islam. Jadi Islam itu bagaimana didamaikan dengan budaya lokal. Misalkan ya gampangnya, dalam Islam itu kan disunahkan kita mengucap assalamualaikum kan, bertemu dengan orang baru gitu, bertemu dengan tamu atau sebagainya. Nah, assalamualaikum itu kalau dikontekstualisasikan, kalau diterapkan sesuai dengan kebudayaan lokal kita, ya tidak perlu pakai assalamualaikum, pakai selamat pagi, selamat malam, kalau bahasa Madura pengaporan dan sebagainya. Itu di kajian Islam atau di lingkaran umat Islam itu nggak apa-apa Mas. Kalau misalkan nih saya kan bertamu atau berkunjung ke mana gitu, ke rumahnya Mas Aldi atau kemana gitu kan, kemudian bilang selamat pagi atau
apa ya istilahnya, pangapora kalau di bahasa Madura gitu, kalau Jawa apa ya, nggak tahu juga ya. ya mungkin kayak gitu, intinya mengubah ini apa, assalamualaikum itu gitu, tidak mengucapkan assalamualaikum itu di Islam sendiri gimana Mas? Mengubah di sini Dalam konteksnya Gus Dur gitu. ya, kalau bagi saya menurut Gus Dur itu bukan mengubah total ya, assalamualaikum dibuang gak dipakai lagi, enggak. Gus Dur itu mau menyatakan bahwa ada kearifan lokal di Indonesia yang sebenarnya sudah islami, tetapi karena beberapa orang cenderung memahami Islam secara formalistik, terpaku pada bungkus, akhirnya itu nggak dianggap islami. Makanya Gus Dur bilang assalamualaikum diganti selamat pagi, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang selamat pagi itu secara esensi hakikatnya sama dengan assalamualaikum, mau menebar kedamaian dengan orang lain. Jadi ada konteks di mana selamat pagi bisa menggantikan selamat assalamualaikum. Menarik Kayak gitu lah gampangnya. jadi kayak lebih ini, lebih apa, lebih lentur lah, Luntur. lebih lentur dan lebih tahu terhadap konteks dan situasinya gitu kan. Yang penting esensi dari apa, dari agama atau Islam itu sendiri tidak luntur gitu kan. Tidak luntur. Baik, ini apa, kita sudah sampai ke Gus Dur, sampai ke mungkin Amin Abdullah. Terakhir apa ya. sih gitu yang dibicarakan Aksin di bukunya, atau Mas Aldi sendiri menganggap bahwa itu penting dalam artian epistemologinya Pak Amin untuk ini, Pak Amin Abdullah dibicarakan gitu. Kalau Pak Amin kan terkenal dengan integrasi interkoneksi itu kan, Oh ya, integrasi interkoneksi. yang diterapkan di UIN Sunan Kalijaga kayak gitu. Jadi gampangnya integrasi interkoneksi itu misalkan ya, kalau saya langsung contohkan, bahsul masail mestinya tidak cukup ngajunya ke kitab fikih, tapi juga kalau misalkan itu permasalahan sosial, ngajunya ke teori sosial juga. Jadi nggak terpaku ini Mas, nggak terpaku ke satu disiplin. Oh, disiplin ilmu ya. Harus dikaitkan kayak gitu, sehingga hasilnya bisa lebih ilmiah, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya mungkin lebih berkemanusiaan kayak gitu. Mungkin ingat satu bukunya Pak Amin yang terbaru itu yang apa, Pinter, Munu dan dan transdisipliner itu kan. dan seterusnya. Itu mungkin ya yang dibicarakan, tapi di sini mungkin Pak Aksin cuma sekilas saja gitu. Sekilas. Sekarang ini apa, kira-kira gitu kan, itu kan dari tadi kita berbicara soal tokoh gitu, tidak merucut kepada Pak Aksin sendiri gitu dalam yang menulis buku ini. Selain Antropocentrisme ya, yang ditawarkan Pak Aksin itu yang lebih membumi gitu, lebih merakyat. Kira-kira buku ini kok menariknya apa gitu, daya tawar buku ini apa gitu? Ya kembali lagi ke tadi itu, karena meringkas berbagai epistemologi, sehingga buku ini lebih kronologis lah. Artinya untuk memahami antropocentrisme kita bisa mengetahui genealoginya itu, asal usulnya itu gimana gitu. Makanya Pak Aksin kemudian menghimpun berbagai epistemologi agar antropocentrisme yang ditawarkan tidak melangit, diketahui asal usulnya dari mana gitu, maka dipaparkan. Mungkin itu yang menarik menurut saya, dipaparkannya berbagai epistemologi untuk memperjelas alasan antropocentrisme muncul ya begini, kayak gitu. Kira-kira gitu, kalau kita baca hari ini gitu Mas, kontekskan lagi apa antropocentris epistemologinya Pak Aksin gitu. Ini apa, mungkin gitu kan, di beberapa daerah gitu kan, kayak misalkan perampasan ruang hidup, kemudian penggundulan hutan dan semacamnya gitu kan, peralihan fungsi lahan dan semacamnya gitu. Itu masuk nggak apa epistemologinya yang ditawarkan Pak Aksin tentang antropocentrisme gitu? Menyentuh itu enggak? Menyentuh, menurut saya menyentuh. Meskipun dalam beberapa tulisannya mungkin Pak Aksin belum terang-terangan ke sana, entah ya. Karena sependek pelacakan saya terhadap bukunya Pak Aksin, buku Pak Aksin masih cenderung teoritis gitu. Teoritis. Kalau membahas langsung soal-soal kemanusiaan ada juga, tetapi kalau soal lingkungan kayaknya belum ada. Entah apa mungkin saya yang kurang ngecek gitu. Tetapi fokusnya Pak Aksin memang ke kemanusiaan. Kemanusiaan.
Usai ini Mas, di dalam buku ini gitu disinggung nggak gitu tentang Enggak. tentang lingkungan gitu. Enggak, hanya berkisar tentang gagasan saja. Ini Mas, apa? Dari tadi kan kita berbicara soal sedikit gambaran tentang buku Gambaran. ini gitu. Iya. Karena kalau jujur gitu mau bicara panjang lebar soal buku ini ya waktu kita podcast Ya terlalu siang hari ini nggak ini kan nggak memadai. maksimal gitu kan. Tetapi ini apa? Mungkin lebih kepada apa sih kelebihan dan kekurangan buku ini gitu. Biar apa? Biar teman-teman juga yang belum membaca gitu kan, membaca tentang buku Satu Islam Ragam Epistemologi ini juga agak tertarik gitu kan. Atau kalau misalkan ada kekurangan ini kan bisa diperbaiki untuk kita akan berikutnya mungkin atau tulisan-tulisan berikutnya gitu. Kalau bagi saya kelebihannya ya sama lah dengan yang tadi itu, lengkap gitu, rangkuman dari berbagai epistemologi sehingga bisa dijadikan acuan untuk misalkan mau baca Al-Ghazali sudah punya acuan epistemologinya Al-Ghazali kayak gini gitu, mau baca Ibn Rushd epistemologinya kayak gini. Itu kelebihannya ya, tentu masih ada yang lain, cuma saya batasi ke situ saja. Kalau kekurangannya menurut saya terletak pada antroposentrisme itu sendiri. Pemikirannya vaksin atau yang ditawarkan Iya. vaksin itu kan. Bagi saya antroposentrisme itu ada kemungkinan mengarah ke agnostisisme. Beragama itu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak cukup dengan berkemanusiaan. Kemanusiaan ya cukup gitu kan. Iya, Dalam ada artian nggak usah Iya, nggak usah agama. ritual-ritual. Karena ritual itu adalah ketuhanan. Antroposentrisme kemanusiaan. Jadi sholatmu cukup dengan bakti sosial, ngabdi ke orang tua dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ya memang mungkin ini bisa dibantah ya. Tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa memang potensi lebih dekat gitu. iya, potensi antroposentrisme ke sana. Karena itu saya lebih tertarik kalau misalkan Paksi menawarkan teo antroposentrisme. Antara ketuhanan dan kemanusiaan seimbang. Artinya orang tidak perlu terlalu lama berpikir itu sholat, tapi juga bagaimana bakti sosial. Tidak pula terlalu lama bakti sosial, sholatnya juga jangan dilupakan. Kayak gitulah gambaran dari teo antroposentrisme. Jadi kayak semacam dua sisi mata uang gitu yang Iya. tidak bisa dipisahkan antara ketuhanan Dan- dengan kemanusiaan gitu kan. Iya. Nah, mungkin di sini yang tidak banyak disinggung oleh vaksin gitu ya. Ya. Mungkin itu Mas Albi terima kasih waktunya. Sama-sama. Beberapa menit yang lalu kita sudah berdiskusi tentang Berdiskusi. Satu Islam Ragam Epistemologi karyanya Pak Aksin Wijaya. Terima kasih Sobat Kutubian. Kalau misalkan teman-teman tertarik gitu kan untuk membaca lebih jauh tentang buku ini di komunitas Kutub atau Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari itu ada toko bukunya dan bisa teman-teman berkunjung di Kutub Store di marketplace-nya. Itu saja dari saya. Kalau ada kata-kata atau kurang dari diskusi kita pada siang hari ini, saya mohon maaf pribadi. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.